Haleluya, shalom. Good morning church, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu, selamat datang di dalam ibadah online Super Sunday Service IFGF Palu. Dimanapun ibu bapak berada saat ini, kita percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita semua, amin. Kita percaya Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak dibatasi dengan tempat, Tuhan yang tidak dibatasi dengan jarak. Dan saya percaya setiap orang yang membuka hatinya akan Tuhan hari ini pasti mengalami lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita mau siapkan hati kita dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Kita mau sama-sama memuji dari tempat kita masing-masing. Kita mau sama-sama meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan saja yang ditinggikan dari setiap kita pagi hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Allah pemilik kehidupan kami. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami tetap terpelihara dengan baik sampai saat ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh bertemu di dalam ibadah Super Sunday online saat ini Tuhan. Dan kami percaya tidak ada kurang sedetik pun dari sukacita kami bersama-sama dari tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang hadir di mana saja dan siap melawat kami semua hari ini Bapa. Kami akan mulaikan ibadah saat ini Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang siap beribadah, siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan buat setiap kita. Yuk sama-sama katakan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amen. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang setuju bahwa Tuhan Yesus itu baik, mari kasih tepuk tangan, kasih tepuk sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih setia mau buat kami. Selalu baru bagi kami Tuhan Yesus. Kau terlampau baik, teramat baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, baik dari rumah-rumah kami masing-masing, baik dari tempat ini Tuhan, baik secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir. Tuhan siap melawat setiap kami Bapa. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami mau dilawat oleh Tuhan. Satu hari itu yang lebih baik buat setiap kami ada di pelarataran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Katakan sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik, katakan sebab lebih baik
Biar setiap orang mengalami Engkau Tuhan pagi hari ini Bapa. Mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Kami mengakui Tuhan Yesus bahwa kami tidak dapat dipisahkan dari kasih-Mu. Dalam keadaan kondisi apapun Tuhan, kami berkata bahwa kami tidak akan pernah takut. Karena kami percaya bahwa jalan-jalan hidup kami itu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan buat kami. Kau Allah yang mengangkat setiap keresahan kami. Kau Allah yang mengangkat setiap ketakutan kami. Segala kebimbangan kami taruh semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami belajar untuk kami mempercayakan semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Segala katakan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Yesus, Allah pembelaku. Katakan segala perkara, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sama-sama katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Siapapun kita yang mau bersatu hati dengan saya pagi hari ini, apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan sampai hari-hari ini, dalam keadaan tekanan sekalipun, mari angkat suaramu, mari angkat tanganmu, mari angkat hatimu. Kita mau sepakat sama-sama mengikrarkan perkataan ini di hadapan Tuhan, bahwa bila Tuhan yang membukakan pintu buat kami, tidak ada satupun yang dapat menutupnya buat kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama. Bila Kau yang membuka
satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, Tuhan, sama-sama. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang tiada yang dapat Thank you, Jesus. Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya undang Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini, hamba berdoa dan hamba bersyukur untuk pemeliharaan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu ini. Terima kasih juga Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami sekali beribadah sekalipun melalui media online. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Kids AFJ Palu. Tuhan juga memberkati mereka saat mereka beribadah. Tuhan tolong agar mereka mengerti firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa dan takut akan Engkau, serta Engkau memberkati juga kedua orang tua mereka. Amin. Saya undang juga kita mengangkat Alkitab di sebelah tangan kanan kita. Kita akan sama-sama membaca deklarasi kabar baik. Kita mulai. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, corner we got my disciple. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Sonya Air. Untuk itu saya persilakan Ibu Sonya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang telah
menjaga, melindungi, bahkan memelihara kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari hidup kami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh ada dengan kesehatan, kekuatan yang selalu baru kami rasakan dan kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir sekalipun Tuhan kami melakukan ibadah secara online. Kami percaya ketika firman-Mu kami dengarkan, semua kami akan diberkati oleh Tuhan dan firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami. Persiapkan setiap kami Tuhan untuk menyambut kebenaran-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua, untuk kami pakai di dalam menjalani hari-hari hidup kami di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga, segala pekerjaan kuasa kegelapan yang akan mengganggu suasana pemberitaan kebenaran firman-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu yang akan menerima kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, sekalipun itu dilakukan secara online dan kita ada di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengangkat tema kerentanan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel 24. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 dan kita lompat ke ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba itu, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Pada waktu itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata kerentanan adalah, arti dasar dari kerentanan adalah rentan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentan memiliki arti mudah terkena. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya hubungan antara tema kita
dengan pembacaan kita saat ini. Mari bersama-sama kita mengikuti penjelasan. Ketika Daud dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud menyadari akan hal itu, bahwa ia telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, yaitu dia menyuruh Yoab untuk menghitung jumlah bangsa Israel. Tindakan Raja Daud adalah kejahatan di mata Tuhan, dan Tuhan memberi 3 pilihan kepada Raja Daud. Yang pertama, 3 tahun masa kelaparan. Kemudian yang kedua, 3 bulan melarikan diri dari hadapan para lawannya dan mereka terus mengejar dia. Yang ketiga, 3 hari ditimpa penyakit sampar dan Daud memilih bagian yang ketiga, yaitu ditimpa penyakit sampar selama 3 hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita tadi, kita mengetahui bahwa ketika penyakit sampar itu turun atas bangsa Israel, ada sekitar 70.000 orang dari bangsa Israel yang mati. Apa yang dialami oleh Daud itu juga sedang kita alami saat ini. Kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang kita dengar kabarnya bahwa ada begitu banyak orang yang menjadi korban dari pandemi COVID-19 ini. Sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di Indonesia, kita belum mencapai 70.000 orang yang meninggal. Tetapi apa yang dialami oleh Raja Daud itu menimbulkan rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir di dalam kehidupannya. Bahkan bagi kita pun saat ini kita juga mengalami hal yang sama, perasaan yang sama. Di masa pandemi ini, semua orang tanpa terkecuali harus waspada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Waspada terhadap untuk dirinya sendiri dan waspada untuk keluarganya. Mengapa kita harus waspada baik jasmani maupun perihal rohani? Alasannya yaitu karena di masa pandemi ini apa saja rentan atau mudah terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat 3 hal kerentanan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita rentan terserang penyakit. Di ayat yang ke-15 dari pembacaan kita tadi mengatakan bahwa jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 70.000 orang itu bukan jumlah yang kecil. Sangat-sangat banyak. Dan sebelum mereka mati tentu saja mereka mengalami dulu terkena penyakit sampar itu. Itu sebabnya ketika kita menghadapi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan kepada kita bahwa kita harus menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Kita harus selalu mencuci tangan kita dari berbagai aktivitas yang kita lakukan. Bahkan ketika kita keluar rumah, kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita harus segera membersihkan diri kita. Anjuran pemerintah juga menuntut kita untuk kita stay di rumah. Kalau tidak ada sesuatu hal yang penting untuk kita
lakukan di luar rumah. Kita beribadah dari rumah, kita bekerja dari rumah, bahkan untuk anak-anak kita mereka belajar dari rumah. Bahkan ketika kita berhadapan dengan sesama kita, ada jarak yang ditentukan dan kita tidak ada di dalam kumpulan orang banyak. Itu semua dilakukan karena di masa pandemi ini kita rentan mengalami suatu penyakit. Di dalam bidang kerohanian, kita dianjurkan untuk menggunakan waktu-waktu yang ada untuk memperbaiki mezbah kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Ada begitu banyak waktu yang telah kita buang ketika kita banyak aktivitas di luar. Tetapi dalam masa pandemi ini menuntut kita untuk stay di rumah, maka kita punya banyak waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, kita rentan mengalami krisis ekonomi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini bukan suatu hal yang baru kalau berbicara soal krisis ekonomi di masa pandemi ini. Karena kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, ada begitu banyak toko-toko yang tutup, sehingga karyawan-karyawan mereka juga tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan karena toko atau perusahaan tempat mereka bekerja itu ditutup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja mempengaruhi perekonomian dari masyarakat yang ada. Bukan hanya perekonomian masyarakat, tetapi juga perekonomian bangsa juga terpengaruh. Karena ketika pemerintah menganjurkan untuk melakukan segala sesuatu di rumah, bahkan perusahaan-perusahaan tidak ada lagi yang diizinkan untuk buka, maka secara otomatis pemerintah mengeluarkan banyak anggaran untuk bisa membiayai masyarakat yang kurang mampu. Itu sangat mempengaruhi bidang perekonomian dari bangsa ini. Krisis ekonomi terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga terjadi banyak kejahatan. Kejahatan-kejahatan semakin meningkat, banyak perampokan, banyak pencurian, bahkan orang tidak segan-segan untuk membunuh sesamanya agar supaya dia bisa mendapatkan makanan untuk mengisi perutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dampak dari krisis ekonomi yang rentan terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga, kita rentan mengalami krisis iman. Di ayat yang ke-17, Raja Daud berkata seperti ini. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluarga. Daud menyadari bahwa tulah yang dialami oleh bangsa Israel itu adalah karena kesalahannya. Sehingga ketika dia melihat banyak rakyatnya itu musnah atau mengalami kematian oleh karena penyakit sampar, dia berkata kepada Tuhan bahwa seharusnya tulah itu terjadi kepada dirinya dan juga keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak memiliki iman yang kuat, maka ketika kita melihat kenyataan keluarga yang kita kasihi sakit, bahkan berujung kepada maut, tentu saja itu menimbulkan suatu perasaan yang sedih,
perasaan kasihan. Apalagi di pandemi COVID-19 ini, ketika ada seseorang yang terkena, maka ketika dia meninggal atau dia sakit, keluarga tidak diperbolehkan untuk menjenguk, untuk menemani, bahkan ketika mati pun mereka tidak diizinkan untuk bisa bertemu, untuk bisa mengantar jenazah daripada keluarganya. Daud di dalam ayat yang ke-17, dia mengungkapkan perasaannya kepada Allah bahwa seharusnya apa yang menimpa oleh bangsanya itu ditimpakan kepadanya dan juga keluarganya. Situasi seperti ini bisa saja membuat kita menjadi komplain terhadap Tuhan. Bisa saja kita menyalahkan Tuhan. Bisa saja kita kemudian yang tadinya adalah orang yang rajin bersekutu dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya ketika menghadapi krisis iman ini, kita kemudian menjauh daripada Tuhan karena kita menganggap bahwa Tuhan tidak adil di dalam memperlakukan kehidupan kita atau memperlakukan keluarga kita. Saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita tidak bisa komplain atau kita tidak bisa marah kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah terus fokus kepada Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bahkan kita pun berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan selama masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan masih mengizinkan kita menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Melalui firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa kita semua tanpa terkecuali rentan terserang penyakit, kita rentan mengalami krisis ekonomi, serta yang paling fatal, kita rentan mengalami krisis iman. Karena itu akan membuat kita masuk di dalam kematian yang kekal. Tentu setiap kita bertanya-tanya, kapan pandemi COVID-19 ini berhenti? Bahkan kita juga berdoa meminta kepada Tuhan untuk segera memulihkan bangsa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ketika dia mengalami, diizinkan oleh Tuhan, mengalami penyakit sampar. Yang dilakukan oleh Daud agar bangsanya mengalami pemulihan, itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-25. Lalu Daud mendirikan mezbah di sana, Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tula itu berhenti menimpa orang Israel. Di sini kita melihat bahwa ketika Daud merindukan pemulihan terjadi atas bangsanya, yang dilakukan oleh Daud adalah mendirikan mezbah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mezbah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang pada waktu-waktu yang lalu itu tidak kita lakukan. Tetapi di masa pandemi ini kita kembali memperbaiki mezbah kita. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan juga korban keselamatan. Korban berbicara tentang pengorbanan kita, menyiapkan waktu kita untuk senantiasa mencari Tuhan, menyiapkan waktu kita
untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau mungkin kita lagi senang nonton film Korea, tapi kalau kita mau berkorban, membawa korban keselamatan kita kepada Tuhan, membawa korban bakaran kita kepada Tuhan, maka kita mengesampingkan setiap keinginan-keinginan kita. Kita mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah bentuk korban yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Daud sehingga bangsanya dipulihkan oleh Tuhan. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita semua dikendalikan oleh Tuhan. Jadi hanya dengan bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup kita dapat dipulihkan, bangsa kita dapat dipulihkan. Kita mengalami rentan terhadap penyakit. Tuhan menyediakan kesembuhan bagi kita. Karena ketika Ia mati di atas kayu salib, Dia bukan hanya saja mengampuni setiap dosa kita, tetapi Dia juga menanggung segala penyakit kita. Dia rela sakit supaya kita mengalami kesembuhan. Ketika kita rentan mengalami krisis ekonomi, Tuhan sanggup untuk mencukupkan, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bangsa Israel selama 40 tahun ada di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan, mencukupkan, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan ketika kita rentan mengalami krisis iman, Allah menjamin hidup kita. Apapun yang kita alami, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan memiliki iman yang kuat sehingga kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Di hari-hari ini mari kita hidup di dalam pertobatan, karena bersama Yesus kita pasti terhindar dari segala macam kerentanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu sanggup untuk menguatkan kami. Firman-Mu telah mengingatkan kembali kepada kami bagaimana keadaan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bahwa ada kerentanan demi kerentanan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, ketika kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu, ketika kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, kami hidup di dalam pertobatan, maka segala kerentanan itu tidak akan menimpa kehidupan kami. Biarlah Bapa di sorga, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam pertobatan. Kami menjadi orang-orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mengesampingkan setiap keinginan daging kami, tetapi kami hanya mau fokus kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur pada Tuhan, di mana kami boleh
menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, di mana firman-Mu di pagi hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami, supaya kami benar-benar hidup takut akan Engkau, supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa buat hamba-Mu, Ibu Sonya, yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati ia dimanapun ia pergi untuk menyampaikan firman-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati keluarganya ya Tuhan. Engkau memberkati segala kebutuhannya dengan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan di pagi hari ini. Mari Engkau memberkati mereka dengan berlipat kali ganda, yaitu dengan 30 kali ganda, 60 kali, bahkan sampai dengan 100 kali ganda. Hamba juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati usaha pekerja mereka, bahkan yang masih studi pun Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Nah, hamba juga berdoa biar kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada, khusus buat sidang jemaat yang ada di gereja FJ Palu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan melindungi engkau, dan Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya pada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan memperhadapkan wajahnya, memberi kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan kemanapun engkau pergi, segala usaha pekerjamu akan diberkati dan dibuat berhasil. Yang percaya mari sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat IFJF Palu dimanapun berada. Baik yang ada di rumah kita masing-masing saat ini, yang menyaksikan ibadah online saat ini. Saya percaya lawatan yang sama kita juga alami di setiap rumah-rumah kita masing-masing. Tuhan juga menyatakan pemulihan, bahkan terus menyatakan kebaikan lepas kebaikan buat kita semua. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, saya menginfokan kepada jemaat yang rindu mau meletakkan persembahan syukur, persembahan perpuluhan ataupun persembahan umum, bisa ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening di bawah ini. Atau bisa juga diberikan kepada gembala-gembala care yang ada. Untuk hari Rabu kita akan bertemu di dalam ibadah doa bersama jam 7 malam, masih tetap secara online. Hari Kamis jangan lupa kita bertemu di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan untuk ibadah ini akan dilaksanakan secara online di pukul 9 pagi. Jadi jangan lupa jam 9 pagi kita akan ada di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan untuk 10 hari ke depan, selesai dari kenaikan ibadah ini, terhitung dari tanggal 18 sampai tanggal 27 Mei, kita akan ada bersama-sama di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Tetap diadakan di rumah kita masing-masing. Kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap mengadakan ibadah di rumah-rumah. Jadi kita akan tetap mengadakan ibadah di rumah-rumah. Dan hari Minggu kita akan bertemu di dalam ibadah raya sama seperti saat ini, diadakan secara online jam 9 pagi di tanggal 24 Mei. Jadi jangan lupa kita bertemu di ibadah Super Sunday online service di tanggal 24 Mei 2020. See you, sampai jumpa. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
setuju bahwa Tuhan Yesus itu baik, mari kasih tepuk tangan, kasih tepuk sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih setia mau buat kami. Selalu baru bagi kami Tuhan Yesus.